Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Kondisi sekarang kita harus akui bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang menuntut kita ya atau tim kita bekerja di rumah. Ini dalam rangka untuk membatasi pertemuan, interaksi juga dengan banyak orang ya, sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Tetapi bagaimana caranya supaya bekerja dari rumah tetapi produktivitas bisa meningkat? Karena ya harus diakui bahwa ketika berada di rumah godaannya itu adalah kan nggak ada yang lihat ya, tidak ada yang memperhatikan dengan seksama begitu bagaimana kita bekerja. Tetapi bagaimana sistemnya supaya kita, tim kita bisa maksimal sekalipun misalkan dituntut untuk bekerja dari rumah. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Business Talk di kesempatan hari ini, hari keempat di bulan Mei 2021. Semangat semuanya. Saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi Mbak Ola. Ini kok baju bisa seragaman begini? Wah, sehati banget iya, ya. Dulu pakai merah bisa merah, pakai hijau, pakai kuning gitu ya. Jadi, makin sefrekuensi gitu ya Pak Tung ya. Tanpa janjian bisa seragam terus sama Mbak Ola. Itu teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar jadi studi kasus dari anak-anak perusahaan saya ini ya. Jadi kan ini anak-anak perusahaan saya. Kalau di Instagram kebalik ini, tapi kalau Anda ini ada The Conversion, ada Wakuliner begitu. Jadi bagaimana di era pandemi working from home ternyata malah naik 300%. Kena 50%. Terus kemudian di bumi gonjang-ganjing di bulan Maret ini berlalu saya dapat laporan begitu ya. Jadi anak-anak perusahaan ini seru-seru gitu ya. Ada yang berhasil ini The Conversion, Wakuliner, terus kemudian di anak-anak perusahaan saya yang mana lagi nih? Saya sebentar ada banyak ya. Karena bacanya kebalik di sini ya. Bacanya kalau dari saya nggak kebalik ya. Nggak kebalik ini karena pakai Instagram jadi malah balik ini. Ada MRA itu juga di bulan ini marketing revolution internasional ini gitu ya. MRA juga. Ini di bulan Maret ini target setengah tahun sudah tercapai gitu. Jadi dalam 3 bulan target setengah tahun sudah tercapai dalam 3 bulan. Ini apa nih rahasianya nih? Yang lebih seru lagi itu tadi Wakuliner ini working from home 100%. Oke. Tapi semuanya bisa maksimal. Separuh gantian, separuh. Oke. Jadi bergantian ya. Ya, kenapa kok perusahaan-perusahaan yang working from home malah bisa sukses seperti itu gimana? Apakah caranya seindah itu, secepat itu langsung bisa? Oh enggak, kita sebelum COVID itu kita sudah mulai membiasakan working from home. Jadi tidak berhasil, working from home bisa hilang orangnya, terus kemudian dianggap liburan gitu ya, terus tidak produktif, pada bandel-bandel itu yang alami gitu ya. Bagaimana topik pagi hari ini? Kita working from home malah studi kasus nyata begitu ya, malah naik 300%, naik 50%, kemudian naik ya banyak hal yang malah positif gitu ya. Malah positif. Jadi, ya. Yang lain-lain yang tidak working from home malah omsetnya kurang bagus, kurang begini. Nah, ini menjadi studi kasus yang menarik untuk dipelajarin pagi hari ini sedemikian sehingga bagaimana working from home di era pandemi ini perusahaan-perusahaan kita bisa malah menjadi omsetnya naik dan lebih produktif. Nah, ini kan real case. Baik. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda mungkin mengakui ya, ada banyak sih sebenarnya juga pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang mungkin tidak bisa dilakukan working from home begitu ya. Misalkan saja yang punya SPBU tidak mungkin nih pekerjaannya working from home gitu kan. Ya, tetapi kemudian ada bagian-bagian yang secara bergantian bisa working from home. Saya akuin sendiri nih, Pak Tung, saya kalau bekerja dari rumah begitu ya, mungkin dalam sehari itu bisa ada 5 meeting kali ya yang harus diikuti, plus kemudian mengerjakan proposal dan sebagainya, laporan dan sebagainya. Nah, ini kita mau bahas prinsipnya gitu kan. Perbedaannya sebenarnya mungkin dilihat dulu nih Pak Tung ya. Kalau soal kondisi kan kita sama-sama mengetahui ini karena pandemi COVID-19 begitu. Tetapi ketika di dalam posisi perbedaan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor, sebenarnya apa yang membedakan dari sisi mindset, psikologisnya seperti apa begitu Pak Tung? Ya,
Jadi bagaimana kita menciptakan budaya terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum terjadi COVID itu saya sudah terinspirasi. Ternyata bisa loh. Jadi perusahaan-perusahaan yang tertentu gitu ya, tidak semua perusahaan tadi yang dikatakan Mbak Ola tadi bahwa working from home ternyata bisa lebih produktif. Itu saya baca angket-angketnya, saya baca artikel-artikel yang dari luar negeri gitu ya. Orang dikerjakan disuruh 2 hari di rumah atau dalam seminggu separuh di rumah. Loh kok ternyata mereka lebih produktif, lebih happy, lebih begini. Oke, langsung saya praktekkan. Wah, salah satu anak perusahaan saya yang paling istilahnya benar-benar saya ngomong besok ngomong jadi itu the conversion gitu ya. The conversion itu apa sih Pak Tung? Itu anak perusahaan. Itu salah satu sosial media marketing yang terbesar di Indonesia. Jadi kita menangani perusahaan-perusahaan besar dan UMKM juga banyak sekali gitu ya. Kalau perusahaan yang gede itu sudah ratusan juga. Contoh yang saya sebutkan ini, kita pernah nanganin Huawei, kita pernah nanganin BCA, AirAsia, terus kemudian kalau kondom itu kondom Durek juga pernah, Hotel Arya Duta, terus kemudian Optik Melawai, Optik Seis, terus kemudian juga Kecap ABC, Adidas gitu. Jadi you name it, a very big company di handle oleh salah satu anak perusahaan saya, The Conversion ini tadi. Nah kemudian karena saya merasa ini yang termasuk bisa di working from home kan, jauh sebelum COVID, kita udah dalam 1 bulan, kalau orang kan tujuannya saya separuh, sekarang udah tercapai, separuh working from home gitu ya. Kalau kuliner 100% di working from home. Movie juga mulai, jadi ada beberapa yang kita mulai. Nah, ternyata The Conversion ini pada waktu kita pertama kali kita kasih working from home 2 hari, terus kemudian sebulan kemudian meeting, gimana? Wah Pak, kita tiadakan Pak working from home. Loh kenapa? Ada 3 masalah Pak. Satu, orang itu kalau working from home ternyata jadi lebih tidak produktif Pak. Maksudnya baik hasil maupun mutunya berkurang. Misalnya untuk membuat desain. Biasanya 15 Pak, sekarang cuma jadi 12. Terus kemudian biasanya Pak 15 itu disetujui 5, sekarang cuma 12, disetujui cuma 2. Satu masalahnya dulu, tidak produktif, terus mutunya juga berkurang. Kemudian yang kedua Pak, kalau dia selesai, misalnya hari kedua Pak, harusnya dia tugasnya selesai, dia cuma tinggal 2, karena dia sudah ngebut di hari pertama sudah selesai tanggal 2, hari keduanya nganggur, itu ternyata mereka nggak minta tugas lagi Pak, ngilang, jadi dianggap liburan, selesai 2 ya sudah selesai toh, bye. Yang ketiga Pak, yang parah Pak, kalau ditelepon, jadi atau di WhatsApp, dicari, ngilang. 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak balas, ditinggal tidur, kayak tinggal apa, kita nggak ngerti, jadi kita tiadakan Pak. Nah, saya bilang, setiap masalah itu adalah peluang. Sistem atau urutan tata cara kerja sehingga kalau diulangi hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Kita akan bahas. Baik, Pak Tung ditahan dulu, sabar sebentar ya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana membuat sistem work from home ya. Ini justru bisa membuat omset malah naik 300%. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Selamat pagi buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi buat Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian juga yang ada di Surabaya, Yogyakarta. Kemudian Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Siapa di antara Anda yang pagi hari ini sedang melaksanakan WFH? Sedang kebagian jadwal WFH, silakan Anda boleh sharing ya. Buat Anda sendiri, apa PR terbesar atau hal yang paling menyenangkan ya ketika Anda bisa WFH? Anda bisa sharing ke 0812 11 12 959. Kalau saya boleh jujur ya, WFH itu jauh lebih berat sebenarnya ternyata ya kalau benar-benar diikuti, dijalani dengan sungguh-sungguh begitu, karena sebenarnya hitungannya tuh permintaannya yang untuk kita kerjakan itu benar-benar hitungan menit gitu ya. Jadi benar-benar yang sangat peak banget. Bagaimana dengan Anda sendiri ya? Kalau saya jujur, kalau disuruh pilih WFH sama WFO, pilih WFO aja deh. WFH itu benar-benar justru sangat peak banget ya. Tapi ya artinya ada lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana pengalaman Anda? Pagi hari ini kami mengajak Anda
untuk membahas bagaimana membuat sistem WFH sehingga omset naik. Ya, Anda bisa share ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa live chat di YouTube channel Smart FM. Silakan Pak Tung, kalau tadi kita sampai di Pak Tung menjelaskan ciptakan dulu budayanya. Oke, budaya yang seperti apa yang harus kita bangun dan siapa yang harus mendahulunya gitu. Silakan Pak Tung. Jadi budayanya itu begini loh. Jadi ketika working from home ternyata tadi kan masalahnya 3 kan gitu ya. Jadi kita menghadapi masalah ketika kita mulai membuat karyawan kita kerja di rumah sebelum pandemi. Nah ini indahnya sebelum pandemi kita sudah uji coba. Ada loh perusahaan-perusahaan di luar negeri sana working from home lebih efektif. Tapi sekali lagi tidak semua pekerjaan bisa working from home. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa semua perusahaan bisa working from home. Dokter mungkin di kemudian hari bisa working from home. Sekarang pun sudah banyak mulai dokter yang bisa working from home. Nah, dokter gigi sekarang belum, tapi nanti mungkin bisa. Jadi kalau ngebor mulutnya pakai mesin, working from home bisa. Mungkin nanti pakai. Tapi sekali lagi tidak semua bisa, tapi mungkin di kemudian hari bisa. Tapi saya baca ternyata lebih produktif. Nah, kita uji cobakan. Saya itu orang yang senang begitu ada Pak langsung praktek. Ada uji coba praktek ya. Okay. Nah, praktek ternyata belum berhasil gitu ya. Pada waktu saya suruh working from home 2 hari dalam 1 bulan, ternyata sama bos-bosnya, sama GM-nya, sama CEO-nya, sama itu bilang, oh enggak bisa Pak. Ternyata jadi satu lebih tidak produktif dan mutu yang dihasilkan berkurang. Jumlah yang dikerjakan berkurang, kemudian mutunya berkurang. Yang kedua tadi masalahnya apa? Masih ingat gitu ya. Jadi masalahnya kalau sudah selesai, mereka tidak minta baru dianggap liburan. Iya, betul. Yang ketiga, sungguh-sungguh dianggap liburan. Jadi dicari aja susah, dibahas apa gak balas, ditelepon gak diangkat, ditinggal tidur, ditinggal piknik, ditinggal, kayak dapat bonus liburan. Weekend from home begitu jadinya ya. Ya weekend from home, holiday terus ya, holiday terus no. Nah, jadi akhirnya kan ditiadakan 1 bulan kemudian lapor. Nah, untungnya saya monitor. Ketika saya monitor, begitu lapor, saya bilang, ini kan timbul masalah. Jadi bukan berarti caranya salah, tapi mindsetnya salah dulu. No. Yang jelas mindset kita dulu, mindset kita sebagai owner, sebagai CEO, ini satu pelajaran. Kalau di dalam bisnis ya, apapun Anda memegang satu pelajaran ini, kemungkinan Anda sukses jauh lebih besar daripada Anda tidak memegang seperti ini. Yaitu apa? Prinsip apa? Mindset kita, prinsip kita, pikir gimana? Kita sebagai owner, sebagai bos, gitu ya, kita ngomong gini. Setiap kita menghadapi tantangan atau menghadapi masalah, kalau bahasa orang biasa kan masalah. Kalau Anda menghadapi masalah, kalau saya menghadapi tantangan, yaitu mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan atau tidak konsisten seperti yang kita inginkan, itu adalah peluang. Jadi masalah adalah peluang. Catat baik-baik, teman-teman, tulis, ini cara belajarnya. Ketika Anda nulis, Anda akan jauh lebih ingat. Masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja yang kalau diulangi, hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Kita kan ingin working from home, orangnya kan happy toh mestinya working from home. Ada yang happy sih, ada yang enggak. Tadi Mbak Ola, enggak, aku enggak happy kalau kerja di rumah. Wah, bisa ini, banyak gangguan. Nah, Nah, kemudian jadi mestinya secara umum lebih produktif dari surveinya yang di luar negeri sana. Tapi kok sana bisa, kok saya enggak? Nah, saya tidak menyerah seperti itu. Kemudian masalah itu harus kita atasi dengan urutan tata cara kerja supaya besok tidak terjadi lagi nih. Terus kemudian ini makanya bagaimana kita bisa working from home malah omsetnya naik 300% dan bahkan 50%, bahkan ini target-target 6 bulan ini setengah tahun sudah tercapai dalam waktu 3 bulan awal. Loh, perusahaannya Pak Tung, iya studi kasus ini loh, nih wakuliner saya, The Conversion, Marketing Revolution International. Marketing Revolution International adalah marketing coach dan kemudian memberikan voucher-voucher gitu. Jadi itu meledak juga gitu. Jadi dulu marketing coach saya yang turun terus bayar saya mahal, miliar-miliaran. Sungguh bayar saya sekian miliar secara pribadi. Untuk jadi lebih murah bisa melakukan marketing coach. Nah, ini di Marketing Revolution International mulai timnya mulai lengkap. Jadi mereka sudah punya pengalaman, punya daftar ilmunya, jadi magang nempel saya, terus kemudian kita punya banyak juga sudah bisa memberikan coach untuk orang. Nah, kalau untuk Conversion tadi masih ingat itu adalah satu perusahaan yang di mana perusahaan ini adalah sosial media marketing ya, baik melalui Facebook, melalui Instagram gitu ya, melalui Google Ads, melalui YouTube, melalui TikTok yang terbaru begitu ya. One of the biggest di Indonesia
tanpa orang tahu jadi one of the biggest karena kita nanganin ratusan perusahaan yang sangat-sangat besar, you name it gitu ya. Jadi termasuk BCA tadi, AirAsia, terus kemudian menangani juga Huawei, Samsung gitu, menangani juga apa misalnya tadi kondom Durek, kecap ABC, terus kemudian juga optik Melawai, terus optik Seis, kemudian banyak lah ya catatannya ya. Perusahaan yang kita tangani. Nah, kalau kuliner itu adalah salah satu anak perusahaan di era jadi non kitchen gitu. Tapi sekarang kita mau buka kitchen sendiri juga. Jadi kitchen kita sudah ada 30 ISO dan ada dokter ahli gizinya dan kita terima pesanan. Kita punya 15.000 item makanan. Jadi Anda makan sehari 3 kali dengan kami selama 3 tahun tidak akan ketemu menu yang sama. Karena 15.000 menu tadi. Oke. Ya, balik lagi ke yang dijelaskan oleh Patung untuk menciptakan tata urutan pekerjaan yang jika diulang. Ini kan balik lagi tadi kalau setiap kali menghadapi tantangan ini menjadi sebuah peluang. Kira-kira begitu ya Pak Tung. Ya, nah, persoalannya adalah bagaimana merubah, ya kan, mengubah tadi itu, mengubah tantangan tadi terus kita jadikan sebuah peluang. Kadang-kadang kita kan fokusnya adalah aduh ini masalah, aduh ini tantangan gitu ya, ini lagi, jengkel, menghabiskan energi di bagian itu gitu. Nah, triknya dari Patung bagaimana mengubah tantangan tadi ya untuk menjadi peluang? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau di tempat saya itu ada satu yang Jumatan. Saya tiap Jumatan itu saya jadi ustadz gitu ya, ustadz TDW. Tapi sebelum ustadz yang sesungguhnya ini kan untuk di dalam bisnis gitu. Jadi anak-anak perusahaan saya undang ratusan orang bergabung di dalam ini. Saya budayakan. Saya percaya bahwa yang namanya good people follow yang namanya good management. Nah, di sana saya share budaya-budaya kerja di tempat saya dan saya ulangi dan saya minta mereka ngulangi. Dan kalau mereka yang hafal di luar kepala dan kemudian setelah mereka mulai hafal di luar kepala, saya minta apa yang Anda sudah lakukan. Tapi itu di awal, nanti detailnya ini yang membuat perbedaan begitu ya. Jadi budaya di tempat saya itu nomor 1 harus bisa dipercaya. No trust, no karir. Selesai kan gitu ya. Tidak bisa dipercaya, ngembat duit kecil ya bablas anginnya. Nipu ya susah ngomong, tidak akan bisa berkarir di tempat saya. Nomor 1 adalah bisa dipercaya, jujur bisa dipercaya. Yang kedua punya nilai tambah. Nilai tambah itu betul-betul Anda berbeda dengan orang lain karena tanpa disadarin atasan itu membandingkan 2 penyiar, 2 pembicara. Selalu akan membandingkan siapa yang tulus, siapa yang bermanfaat sungguh-sungguh ilmunya. Mereka tanpa sadar akan terus membandingkan. Jadi karyawan juga duduk depan kita selalu. Jadi Anda harus punya nilai tambah, bahkan jadi yang terbaik. Caranya gimana? Saya share ilmunya. Yang ketiga, tanggung gugat. Saya jelaskan di sini. Karyawan itu ada yang 2 macam, ada 3 macam. Satu tidak bertanggung jawab, dikasih tugas ngilang gitu ya. Ngilang itu tidak enak. Misalnya hari Minggu terus kemudian Pak, saya lagi ibadah, ya tidak apa-apa. Tapi kan Senin bisa. Tapi besok ngilang sudah lupa dikasih pekerjaan apa, tidak minta lagi, tidak apa, ngilang. Itu jadi kerjanya separuh sudah tidak selesai, itu jadi perusahaan. Itu satu tipe dari karyawan. Sampai di situ dulu ya Pak Tung. Harus semangat break lagi nih. Kita break lagi ya. Tadi sampai ada 3 tipe karyawan ya di bahasan mengenai tanggung gugat. Ini ada tipikal tidak bertanggung jawab begitu dikasih tahu ini belum selesai. Ya. Oke, kita bahas nanti lebih lanjut. Sabar sebentar ya sambil Anda siapkan catatan karena saya juga mencatat ini ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung kembali bahasan kita bagaimana membuat sistem WFH sehingga omset naik. Saya ulangi lagi, topiknya adalah bagaimana membuat sistem WFH ya sehingga karyawan lebih produktif dan omset naik 300%. Saya ingin menyapa Anda yang ada di YouTube. Ada akun Thomas Bobige, kemudian juga Pak Haryandi Tirtaguna bicara tentang investasi. Kami mengajak Anda untuk membahas topik-topik mengenai investasi di hari Rabu jam 6 sore ya, karena topik itu spesial sekali kami bahas di ruang Smart Market Insight, membahas mengenai selak-beluk tentang investasi. Pagi hari ini kami mengajak Anda dulu untuk membahas mengenai topik bagaimana membuat sistem WFH sehingga karyawan lebih produktif
dan kemudian omset bisa naik 300%. Ini menarik banget karena tadi Patung sudah memaparkan barangkali ini yang kita nggak perhatikan begitu ya. Hal-hal yang mengenai tanggung gugat tadi. Tadi Patung sempat menceritakan bahwa ada 3 tipe karyawan, sampai di penjelasan ada loh tipe yang nggak bertanggung jawab, begitu dikasih selesai say goodbye gitu ya. Habis ini saya mau untungnya selesai, nggak selesai kabur. Iya. Untungnya masih selesai ya. Nah, yang berikutnya nih Patung, tipe seperti apa yang ini perlu? Ya, tipe yang kedua itu yang bertanggung jawab, dikasih pekerjaan selesai seperti yang diminta, gitu loh ya. Jadi kalau dari yang budaya saya kan harus beri lebih dari yang diterima, begitu. Jadi nomor 1 adalah namanya jujur bisa dipercaya. Yang kedua punya nilai tambah, beri lebih dari yang diterima. Yang ketiga supaya Anda bisa beri lebih dari yang diterima, yang Anda inisiatif. Yang ketiga ini tipe karyawan yang luar biasa. Dia bukan hanya tanggung jawab, tapi dia minta tanggung jawab. Jadi dia menggugat, minta tanggung jawab. Boleh Pak, ini saya bantu. Boleh teman saya bantu. Jadi karyawan yang tipe ketiga tanggung gugat, minta tanggung jawab. Dia cepat sekali akan dahsyat luar biasa. Nanti akan saya share tipe-tipe karyawan yang setahun naik gaji 3 kali itu seperti apa sih. Yang keempat, itu adalah lingkaran malaikat. Itu budaya di tempat saya. Jujur bisa dipercaya. Yang kedua mempunyai nilai tambah, bahkan jadi yang terbaik. Gitu ya. Punya nilai tambah jadi yang terbaik. Yang ketiga, kita tanggung gugat. Minta inisiatif, minta tanggung jawab. Boleh saya bantu Pak? Boleh saya bantu Pak? Dengan ringan hati, minta kerjaan baru. Kemudian yang keempat, lingkaran malaikat. Maksudnya apa lingkaran malaikat? Apabila sesuatu hal negatif terjadi, misalnya atasan jadi setan, kamu loh selalu datang terlambat, pada waktu belum working from home dimarahin kan gitu ya. Oh, ternyata Anda bila jadi setan, semalam lembur sampai jam 4, sekarang baru terlambat 10 menit aja dimarahi. Atasan juga jadi setan, tadi bilang selalu terlambat, padahal kan tidak selalu. Terus karyawan juga merasa dirinya benar, jadi membetulkan diri sendiri, jadi setan lebih gede. Jadi, kalau gitu aku tidak mau. Nah, ini tidak lingkaran malaikat. Apa yang terjadi? Lingkaran setan. Aku tidak mau lembur. Begitu tidak mau lembur, karyawan atasan jadi setan lebih gede lagi. Dari dulu ya, sudah datang terlambat, sekarang tidak mau lembur lagi. Nah, kasih peringatan. Nah, tambah besar lingkarannya. Akhirnya jadi bolosan, akhirnya dikeluarkan, karyawan kehilangan satu potensi jadi partner. Kalau di tempat saya jadi partner loh. Banyak perusahaan ini yang mantan karyawan saya, bukan mantan lah, dulu karyawan sekarang meningkat jadi shareholder, jadi bagi hasil, jadi ini jadi part of the owner kan gitu. Itu yang dahsyat di tempat saya. Lah, kalau Anda lingkaran malaikat, Anda keluar, perusahaan kehilangan karyawan yang dahsyat, karyawan kehilangan potensi untuk bahkan bisa jadi. Jadi budaya tempat saya masih ingat. Ayo nih. No trust, no karir ya. Kalau nggak ada kepercayaan kita nggak akan. Iya, betul. Terus kemudian punya nilai tambah, harus punya nilai tambah. Setiap kali datang ke kantor tuh harus jadi kado gitu ya buat perusahaan. Kado keren banget istilahnya online ini jadi kado keren. Anda itu adalah hadiah untuk perusahaan. Perusahaan super happy karena ada Anda lah. Itu kan keren banget. Yang ketiga? Iya. Yang ketiga adalah tanggung gugat gitu ya. Minta tanggung jawab. Betul. Nah, yang keempat itu tadi menjadi atau ciptakan lingkaran malaikat. Wow. Maksudnya apa? Apabila terjadi satu yang negatif, Anda tetap malaikat. Anda tetap positif, Anda tetap saya buktikan, saya akan lebih. Jadi lebih hebat, lebih dahsyat. Nah, ini 2 hal yang saya pengen tajamkan ya, Patung, ketika tanggung gugat tadi itu ya, minta tanggung jawab inisiatif. Kadang-kadang banyak mungkin kita berpikirnya enak banget nih perusahaan ya, udah gajinya cuma segini, terus minta kita inisiatif lagi, akhirnya memendam semua talenta atau potensi. Lingkaran setan terjadi. Pak, sebetulnya saya sudah membuat nilai tambah loh Pak. Gaji saya 100, saya sudah memberikan 400 loh Pak. Tapi tidak naik gaji Pak. Teman saya malah naik gaji Pak. Itu loyo-loyo. Wah, itu jilat pantat doang tuh. Wah, menyenangkan jilat pantat. Terus kemudian saya males kalau gitu ya sudah ya, saya tidak memberi nilai kurang sih, saya tetap nilai tambah 400 gitu ya. Tapi saya jadi enggak usah lah 400. Kalau Anda seperti ini, terjadilah lingkaran setan. Jadi Anda tidak memberi lebih. Kalau Anda 400, kalau Anda lingkaran malaikat, 400 belum ketahuan loh. 400 belum ketahuan, tak kasih 4.000 deh. Padahal gaji saya 100. Karena gini, kalau gaji Anda 100, Anda hanya memberi 100, Anda pas layak tidak naik gaji. Kalau Anda sudah memberi 400, kemudian kurang, mungkin Anda kurang mengkilap. Gitu ya. Tapi kalau Anda kasih 4.000, apa yang terjadi? Biasanya atasan tahu. Tapi kalau atasan tidak tahu, yang terjadi apa?
Orang di luar perusahaan ini tahu. Akan tahu. Kalau Anda turunkan diri jadi comberan, kalau gitu males deh aku tak jadi setan lagi. Ketika Anda keluar, jangankan dibajak, ngelamar kerja aja jarang diterima gitu ya. Oke, iya. Itu resikonya kalau kita justru menurunkan kualitas diri ya, jadi comberan. Tadi seperti Patung, jangankan kita naik gaji di luar saja nggak dilirik gitu. Mau ngelamar siapa yang mau nerima Anda? Dan terima nyesel. Orang Anda budayanya masih budaya setan. Jadi negatif balas negatif berarti kan budaya setan kan. Iya. Lingkaran malaikat ini artinya Patung ingin mengingatkan kita tetaplah baik meskipun lingkungan atau orang-orang di sekitar kita mendorong atau mungkin mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Kira-kira seperti itu ya Patung? Ya, jadi ngomongnya kata-katanya begini, saya buktikan. Jadi ketika Anda dimarahin, misalnya tadi terlambat, ya jangan dilawan lah. Atasan baru masuk lingkaran setan, baru masuk dari setan. Kamu ini selalu terlambat. Dia nggak nonton kita lembur, terlambatnya padahal cuma 5 menit gitu ya. Atau mungkin terlambat cuma 1 menit, sudah dimarahin, diajar habis. Tapi Anda bilang, saya buktikan. Bahkan Anda bisa ngomong, Pak, sekali lagi saya terlambat, saya potong separuh gaji saya. Nah, dan kemudian Anda dengan begitu fokus solusi, hasilnya apa? Dan bahkan sekali waktu Anda sengaja terlambat supaya apa? Supaya sengaja Anda terlambat supaya apa? Supaya bisa apa? Ayo, supaya bisa dipotong sungguh. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat 1 menit. Untuk itu saya potong gaji saya separuh. Lah bos Anda kan omongannya dia dipegang sungguh-sungguh keren banget. Nah, ini orang-orang yang dahsyat ini yang baru dahsyat. Oke, Patung masuk ke yang berikutnya setelah menciptakan budaya bekerja ya, tadi kemudian memperbaiki mindset ya. Apalagi yang harus kita bangun dan kita lakukan gitu supaya bisa membuat sistem WFH ya. Ya sistem lah. Sekarang kita masuk strategi detailnya. Bagaimana membangun urut-urutan tata cara kerja, sebenarnya working from home malah lebih produktif. Ya, jadi banyak orang ngomong, oh ini omong toh, enggak ini anak perusahaan saya dilihat ini naik 5%, naik 100%. Ini kan kalau saya ngomong gini anak buah saya tahu, terus tim saya tahu, Pak Tung bohong kan? Enggak, ini kan sudah ada, tinggal dicari gitu ya. Tinggal dicari kan anak buah saya di sana banyak berpuluh-puluh jadi tinggal. Bener nggak kamu naik? Oh mereka yang lapor kok gitu loh ya. Caranya keren gitu loh. Jadi masih ingat masalahnya orang working from home itu nomor 1 apa? Pekerjaannya enggak jelas, enggak bisa terukur. Kemudian yang kedua apa? Tempatnya terganggu, betul nggak? Yang ketiga apa? Wifi-nya pret. Nanya ini waktu saya meeting dengan Marketing Revolution Internasional. Pak ini wifi-nya terganggu, Pak ini gini-gini. Saya bilang kuotamu habis. Enggak Pak, saya masih ada. Kuotamu habis, dicek dulu. Ternyata sungguh kuotanya habis. Jadi kalau kuota habis itu apa yang terjadi? Jadi nge-lag, jadi tidak secepat kalau kuotamu masih gitu ya. Nah, jadi begini, nih bagaimana caranya working from home nih ya. Jadi ini siap semua. Ini ada 7 langkah gitu ya. Nomor 1 jelas goal besarnya. Ya. Goal besarnya itu kita mau jadi apa? Kalau di perusahaan saya kan saya maunya jadi yang terbesar, terbaik gitu ya. Terus paling menguntungkan untuk stakeholder yaitu terdiri dari 4. Nah, jadi 4 itu shareholder-nya untung, karyawannya untung, customer-nya untung, terus kemudian masyarakat juga untung. Itu yang keempat apa tuh? Kalau di tempat saya punya visinya di tempat Tung Desamparing itu seperti apa? Jadi the happiest place on planet Earth untuk bekerja. Tempat yang bekerja bagi Anda harus happy ini ya. Tapi Anda harus tadi produktif itu goal besarnya sudah jelas gitu ya. Misalnya, saya kepengen perusahaan saya jadi yang terbaik, pengen perusahaan saya yang begini. Nah, kemudian ada goal kecilnya. Nomor 2 adalah jelas goal kecilnya. Goalnya terukur. Misalnya minimal Anda kalau melakukan desain 5 segini. Perusahaan yang belum bisa membuat jelas apa langkahnya dan apa goal kecilnya, mestinya nggak usah punya karyawan tersebut. Atau karyawan tersebut dipindahkan ke tempat yang lain yang supaya lebih produktif. Saya share kepada teman-teman saya, ini kan mulai 1, 2, 3, mulai. Yang lain-lain mulai saya yang bisa WFH, saya WFH-kan gitu ya. Dan kemudian kita buatin sistem seperti ini, jelas goal besarnya, jelas goal kecilnya. Misalnya goal kecil itu tadi apa? 1 hari minimal harus 15 desain. Dan minimal harus 5 yang di-approve. Lebih boleh nggak? Boleh. Berarti Anda lebih produktif. Nah, kemudian yang ketiga, jelas langkahnya. Jadi langkahnya, ya ini kamu misalnya contoh, kita tuh kan ngalami tantangan-tantangan. Jadi the conversion dulu 4 tahun yang lalu baru mulai saya incar. Sebelumnya 2 tahun sudah meledak, tapi akhirnya terus turun kan begitu ya. Pada waktu saya incar meeting setiap bulan, saya monitor, ternyata masalahnya dulu. Jadi nomor 1 kita calon customer itu kita kurang.
Nah, bagaimana kita membuat sistem atau urutan tata cara kerja, langkah-langkah kecil, jelas langkahnya sedemikian sehingga customer tidak pernah kurang. Apa yang dilakukan oleh The Conversion? Jadi kita rekrut banyak orang, bahkan karyawan magang pun bisa cari customer. Jadi kalau dulu yang cari customer kan partner saya. Satu hari partner saya sudah tidak begitu aktif lagi karena punya mainan yang lain gitu ya. Jadi kehilangan jiwa. Jadi saya tuh tutup 25 perusahaan. Pak, kok perusahaannya banyak gini? Ya karena saya sudah tutup 25 perusahaan. Anda tutup berapa? Tutup dengan damainya gitu ya. Anda. Dengan tutup saya 20 tutup, letain jual 25 perusahaan. Saya mulai tahu bahwa kalau satu perusahaan tidak ada jiwanya, partnernya sudah jiwanya tidak di sana, lah kita harus cari jiwa yang baru. Jiwa yang baru ya. Jadi CEO-nya tidak punya jiwa di sana, hanya sekedar orang gajian tadi tidak punya nilai tambah, tidak punya begini. Ya kita buatkan satu yang sistem bagi hasil, kita buatkan apa, kalau masih tidak bisa ya kita ganti orangnya. Baik, jadi, Patung sampai di situ dulu, tadi langkah supaya lebih maksimal kita catat sampai di poin yang kedua ya, kita masih punya PR untuk menyelesaikan 5 poin lagi di sesi berikutnya, Smart Listener tinggal 1 sesi lagi, so pastikan Anda menyimak perbincangan kami hingga tuntas ya. Bagaimana sih membuat sistem sehingga pada saat WFH karyawan lebih produktif dan omset bisa naik 300%. Kami jadi sesaat untuk 1 sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oleh karena juga sahabat yang bergabung, terima kasih, kita sampai di sesi yang terakhir. Bagaimana sih membuat sistem ya, sistem WFH yang membuat karyawan produktif dan omset bisa naik 300%. Sistemnya di awal tadi ada banyak banget daging-daging yang dibahas oleh Pak Tung ya, apa yang harus diawali dulu, mulai dari membangun budaya, memperbaiki mindset, sampai ini kita sudah membahas langkah-langkahnya. Goals-nya harus jelas, goals besarnya harus jelas. Terus kemudian goals kecil juga mesti lebih detail dan lebih jelas lagi. Nah, kita sampai ke poin yang berikutnya, Pak Tung, mengingat waktu supaya bisa lengkap semuanya dijelaskan oleh Pak Tung. Silakan Pak Tung. Jelas goal besar, jelas goal kecil. Yang kedua, yang ketiga langkahnya. Jadi apa yang perlu ditindakan gitu ya. Kemudian yang keempat jadwalnya. Jadwalnya sangat penting. Kemudian yang kelima, tempatnya harus bebas dari gangguan, tempat kalau working from home. Jadi jangan tempat makan nanti siang begini, terus kemudian anak-anaknya, papa, di mana? Nah, jadi ruangan tersendiri, bagaimana yang bebas gangguan gitu ya, syaratnya. Karena jadi tidak produktif ketika Anda campur gitu di tempat tidur Anda, kemudian bareng dengan istri Anda, dengan suami Anda, apalagi suaminya gitu misalnya. Tapi kemudian yang kelima ini selain tempatnya harus bebas gangguan, tempatnya juga wifi-nya memadai. Kalau wifi memadai tidak bisa. Ya. Kemudian yang keenam wajib lapor. Kayak di tempat saya tadi kan ada yang saya baru share. The Daily Wash saya ada 120 cabang. Itu ngontrolnya bagaimana? Jadi tidak bisa kita bilang, oh Pak, sudah mesin cucinya sudah dicuci. No, setiap pagi begini sebelum buka, mereka sudah nyuci. Jadi mereka video, mereka foto, dan fotonya ada timestamp-nya, ada tanggalnya, sehingga memang betul pagi hari ini. Jadi mereka yang keenam itu lapor. Wajib lapor. Jadi gini loh, yang keenam ini buktinya. Kalau kita sebagai manajemen ini, kamu sudah WhatsApp, buktinya. Kalau kita marketing toh, Anda harus WhatsApp kepada 10 klien pagi, harus telepon 3, buktinya. Jadi mereka foto, kemudian log untuk teleponnya juga mereka foto, jadi mereka buktinya. Dan bukti itu kita file. Apakah harus kita periksain terus? Nggak bisa, karena perusahaan 120 cabang, periksanya bagaimana kalau saya, kan begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau terjadi masalah, baru kita buka. Kalau yang salah satunya seperti itu. Contohnya, Pak ini cuci tidak bersih. Wah ini ada kotor nih. Loh, mesin cucinya sudah dibersihin belum? Oh sudah, tanggal berapa kejadiannya? Tanggal sekian. Kita lihat, pagi tadi dibersihin nggak? Cara bersihnya benar nggak? Nah itu tadi jadi baru diaudit, tetapi minimal harus lapor. Jadi yang keenam itu buktinya, gitu ya. Jadi laporkan buktinya. Kalau kita dari atas kita minta buktinya. Kayak misalnya, Pak saya ini sudah nimbang tiap hari, buktinya. Nah nih makanya kalau di grup saya peka monitor lapor itu langsing semua turun 20, turun 25 kilo, turun 18 kilo, turun 12 kilo. Yang grup saya monitor sendiri, mereka wajib buktinya kalau Anda sudah turun. Nah, ini bagian yang ke-6 di sedikit Pak Tung ya, wajib lapor ini. Banyak yang menganggap bahwa ngapain sih, kan tahu nih saya kerja nih gitu ya. Jadi
seperti merasa bahwa kalau wajib lapor seolah-olah kita nggak percaya. Nah, bagaimana argumennya nih Pak? Di tempat saya, Anda nggak lapor nggak gajian. Oke. Gampang toh? Gitu aja kok. Dianggap tidak masuk hari itu. Iya. Buktinya apa? Pak kan belum tentu ada hasil. Ya tindakan Anda dulu. Bukti itu ada dua macam. Bukti tindakan sama bukti hasil. Tentu saja hasil is the best. Tapi kalau belum ada hasil, buktinya. Bahwa Anda sudah melakukan seperti ini, buktinya apa? Bukti tindakan ya, oke. Bukti tindakannya apa? Ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah pembinaan. Pembinaan ini fungsinya apa? Begitu kita lihat, nanti kita ketahuan mana yang working from home itu yang produktif. Nah, bagaimana kok bisa naik 300%? Nah, ini yang menarik. Yang produktif, kan kita yang ketujuh itu kan kita pembinaan. Dengan kita monitor, lapor tadi nomor 6, kita mulai tahu siapa yang juara. Nah, yang juara ini kita buatkan template. Yang tadi untuk conversion saya, itu bagaimana kok bisa naik, sebelumnya sudah naik sekian ratus persen, kemudian naik lagi 50%, sekarang target setengah tahun tercapai dalam waktu 3 bulan, ini Maret kan gitu ya, sudah tercapai 3 perusahaan saya. Nah, itu kita yang para juara kita buatkan template-nya. Jadi template-nya itu misalnya WhatsApp, bunyinya WhatsApp seperti apa, ternyata detail sekali loh. Jadi ternyata penjual-penjual itu dia meluangkan waktu untuk Instagraman juga loh. Tapi Instagram dia ngeklik di klien-kliennya atau calon kliennya, di komen di sana, di WhatsApp. Jadi mereka meluangkan waktu di sosial media juga untuk follow yang mau jadi target marketnya atau yang sudah jadi kliennya dia untuk ikut di, waduh, wah ibu, no anaknya cantik sekali gitu ya, jadi yang masih kecil gitu ya. Terus kemudian, kalau dia aktif di gereja juga sama, wah bu, saya juga sama aktif gereja ada ya. Oh ibu juga Jumatan di masjid ini, oh saya juga dulu pada waktu itu Jumatannya juga di masjid ini. Jadi membawa kesamaan dan itu ditemplatekan. Termasuk surat-surat misalnya. Tadi kan sudah toh, kita mau cari calon customer. Calon customer, oh cari di Google, cari di gini. Mereka sistemasi. Jadi jam 7 sampai jam 8, kalau di tempat saya melakukan savers. Jadi mereka meditasi, meningkatkan diri. So, savers itu apa sih? Silence, afirmasi, visualisasi apa yang dia mau. Kemudian juga setelah afirmasi, saya mau, saya bisa, terus visualisasi. Kemudian E-nya apa? Exercise, mereka olahraga 15 menit, olahraga berapa menit. Kemudian R-nya apa? Reading, mereka wajib baca. Kemudian namanya scribing itu wajib nulis apa goalnya, apa langkahnya, kemudian apa istilahnya yang dipelajarin hari ini, apa yang dipelajarin dari bukunya, mereka scribing. Nah, itu 1 jam pertama, jam 7 sampai jam 8. Saya percaya bahwa karyawan yang sukses itu adalah perusahaan yang sukses itu karyawannya belajar dan meningkatkan diri. Oke. Ini kalimatnya bagus banget, bisa diulang nih, Patung. Perusahaan yang sukses adalah karyawannya yang berusaha belajar dan meningkatkan diri gitu. Banyak yang berpikir kalau saya meningkatkan diri keenakan perusahaan nih. Mungkin Patung bisa mencerahkan nih pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Saya kok mau maki, nggak enak nih apalagi bahasa gitu. Bukan tadi langsung mau tak maki. Bawaan total sableng. Tapi sekali lagi begini, jadi kalau Anda meningkatkan diri, saya selalu ngomong, ketika Anda belajar, bisa nggak ilmunya saya ambil? Yang bagian desain, yang bagian gini, video begini, bisa nggak saya ambil ilmunya? Nggak bisa. Bagian marketing, kalau Anda sudah punya ilmu dahsyat luar biasa, kalau Anda tidak dihargai perusahaan yang lain akan menghargai. Tapi ilmunya bisa saya ambil nggak? Nggak bisa. Jadi Anda harus meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Dan di tempat saya kasih waktu. Begitu masuk jam kerja tempat saya itu rada aneh. No. Masuk jam 7, pulangnya jam 4 gitu ya. Kalau yang masuk, kalau working from home juga sama. Saya minta untuk savers terlebih dahulu. Jadi bareng-bareng, ayo kamu silent meditasi bareng. Kalau bareng-bareng itu ada kontrol. On kan Zoom-nya bareng-bareng. Kita olahraga bareng, kita Zoom bareng, kita baca bareng. Kita nulis bareng. I can see you, you can see me. Jadi saya nggak seneng kalau meeting gitu, Zoom-nya nggak di-on-kan gitu, nggak seneng. Berarti kabur orangnya, ke TV bisa kemana kan gitu ya. Iya, betul. Jadi kemudian yang terjadi apa yang kita lakukan lagi. Jadi setelah itu jam 8 sampai jam 9 misalnya cari pelanggan. Anda atau jam 8 sampai jam 10. Anda searching Google, perusahaan kacamata, perusahaan apa. Jadi Anda searching. Dan buktinya apa searching? Nah ini Anda screenshot. Terus kemudian buktinya apa? Sore Anda sudah menyusun hasil. Oh saya sudah dapat Pak 10 calon customer baru. Tapi calon customer baru, kemudian kita ada template tuh. Calon customer baru ini ternyata diajak meeting wangel, di email nggak dibalas dia apa. Oh kita buatin template terus. Oh emailnya seperti gini, WA-nya seperti gini, terus di telepon seperti gini. Kalau jawabannya begini kita harus ngomong bagaimana supaya orangnya mau diajak meeting. Mau bicara gitu ya. Template itu kita ganti berbulan-bulan, kita ganti ini, ganti itu sampai ketemu ketemu template. Nah ini fungsinya di monitor tadi. Mana buktinya?
Nomor 6 tadi, mana buktinya tadi? Supaya yang ketujuh kita bisa gunakan untuk pembinaan. Jadi kita bisa ngecek lagi gitu, review ya, sampai kemudian tadi seperti yang Patung katakan, menemukan titik aha gitu ya. Nah, dan aha ini diajarkan. Template-nya diajar, pembinaan. Jadi dengan lapor dan monitor nomor 6, kita mulai tahu karyawan-karyawan kita yang juara, dan kenapa kok dia juara, template apa yang buat juara, buat template-nya untuk, jadi di tempat saya, ini yang seru. Dulu yang jualan satu orang itu aja. Sekarang everybody can sell, dan yang menarik, karyawan baru kemarin sore aja bisa closing. Maksudnya kemarin sore baru 6 bulan, baru berapa bulan, karena sudah pakai template para juara. Template, mereka sudah mau meeting, ternyata closingnya nggak bagus. Nah ini kan tantangan-tantangan. Tapi tantangan itu adalah, ingat ya, masalah-masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja yang kalau diulangi, hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Tadi toh, kalau yang keluar junior, nggak closing. Yang keluar junior, nggak closing. Apa nih? Cara pakaiannya, cara ngomongnya. Kemudian kita lakukan role play. Jadi role play, latihan presentasi role play setiap Senin, jam sekian, dijadwal, dan kemudian mereka harus dinilai oleh teman-temannya, gitu ya. Ini bagus, tidak menarik, gini. Role play. Jadi dengan role play, dengan template, inilah yang namanya pembinaan. Jadi banyak sales dilepas begitu aja, nggak ada role play-nya, nggak ada WA-nya, pokoknya jualan. Piye carane gitu loh ya. Working from home ya caranya itu tadi ada template. Makanya dengan boom dipraktekkan 1, 2, 3 boom luar biasa meledak dahsyat. Baik, Patung sampai di situ kita bungkus perbincangan kita dan kayaknya ini akan menjadi topik yang menarik di perjumpaan kita yang berikutnya, template para juara. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahasan yang sangat-sangat keren gitu ya, langsung ketemu ya buat topik berikutnya kita ngebahas apa begitu, karena betul banget ya tadi Patung katakan, kita seringkali mengulang hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang lebih dari yang sebelumnya ya, tapi kita nggak tahu apakah cara yang kita pergunakan itu benar apa enggak. So nanti di pertemuan berikutnya kami mohon dibantu bagaimana sih memiliki template para juara itu loh Patung ya, kita juga kepengen dong bisa sukses kayak anak-anak perusahaannya Patung begitu ya. Patung kita bungkus ya perbincangannya, sehat-sehat. Di pekan berikutnya kita akan ketemuan lagi, kita lihat apakah kami akan juga kompak dengan warna yang meskipun kita tidak janjian. Patung kita pamit ya, sehat-sehat sekali lagi dan sukses selalu untuk anak perusahaan Patung di semuanya, dan kita akan ketemu lagi 2 pekan dari sekarang. Terima kasih untuk Anda semuanya yang juga bergabung bersama dengan kami. Anda yang gak sempat menyaksikan, Anda bisa menyimaknya di YouTube channel Smart FM. Kami pamit, saya Nurlija. Dan saya Tung Desemaringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.